Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nur Oktavia, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Klinik. Saya adalah salah satu staf dosen yang memiliki home base di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Citra Bangsa. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam video ini, mata kuliah yang akan saya paparkan adalah mata kuliah yang menjadi mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah Farmasi Klinik 1. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah keilmuan dan keahlian yang terdapat di program studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa farmasi di semester 6 dengan besaran bobot 2 SKS teori tanpa praktek. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah Farmasi Klinik 1 merupakan salah satu mata kuliah yang mengajarkan tentang tata laksana terapi dari suatu penyakit beserta dengan manajemennya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana mengoptimalkan terapi yang diperoleh oleh pasien dengan cara meminimalkan resiko efek samping maupun potensi dari interaksi obat yang berbahaya. CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menilai terapi obat yang diterima oleh pasien dengan menghubungkan kondisi pasien dan bukti ilmiah yang ada, kemudian menuangkannya ke dalam asuhan kefarmasian yang ada. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, sebagaimana yang sudah ditampilkan di dalam RPS-nya, terdiri dari beberapa metode seperti metode ceramah atau tatap muka, kemudian fokus group discussion, dan berupa studi kasus. Sedangkan penilaiannya sama seperti mata kuliah lain yang ada di program studi ini, yaitu terdiri dari tugas sebesar 20%, soft skill 20%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing terbagi menjadi 30%. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman sekalian. Pada siang hari ini kita akan melakukan perkuliahan mata kuliah Farmasi Klinik 1 ya, untuk pertemuan ke-13. Jadi ini nanti kita akan studi kasus. Jadi harapan Ibu bahwa setelah dari RPS itu Anda lihat bahwa kita diawali dengan Anda memahami tentang SOP. Jadi kerjaan farmasi klinis itu salah satunya adalah melakukan pelayanan kefarmasian dalam bentuk asuhan kefarmasian. Jadi Anda bisa untuk menuliskan komponen-komponen yang ada di S, O, A, dan P. Lalu kemudian setelah itu Anda belajar tentang interaksi obat dan drug interaction checker, yang mana kita sama-sama tahu ada banyak tools yang bisa digunakan. Contohnya tools untuk menelusuri interaksi obat. Ya, jadi kita bisa gunakan drug bank, kita bisa gunakan drug interaction checker, kita bisa gunakan drugs.com yang mana di dalamnya juga ada drug interaction checker, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang bisa kalian download ya di Medscape. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui ada di RPS, itu mata kuliah kita adalah mata kuliah, kasus kita itu adalah tentang stroke ya. Oke, untuk pembahasan awal ini ya, kita mulai dari definisi stroke, lalu kemudian kita lihat tata laksana, dan kita akan bahas kasusnya. Kasusnya sudah ya di minggu kemarin. Ya, siap. Jadi seperti yang Anda pahami dan Anda bisa lihat di sini bahwa stroke itu adalah disfungsi neurologis. Jadi ada sesuatu di sarafnya yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan koordinasi. Sehingga bisa jadi kemudian timbul tanda dan gejala, misalnya ya terjadi hemiparesis sebagian misalnya gitu ya. Atau misalnya pelo dan sebagainya ya.
Oke, dan itu biasanya terjadi kurang lebih selama 24 jam. Ini adalah tata laksananya. Anda perhatikan baik-baik bahwa tata laksana stroke itu secara otomatis, karena kita farmasis ya, jadi yang dilihat adalah di bagian treatment. Terapi inti dari stroke itu adalah penggunaan antiplatelet, lalu kemudian penggunaan statin, lalu kemudian ada antihipertensi. Kenapa antihipertensi ini menjadi penting? Karena membantu untuk mengontrol tekanan darah, mencegah terjadinya tekanan yang terlalu besar yang kemudian nanti akan mempengaruhi pada pembuluh darah. Oke, ini kasus kita, yaitu kita punya pasien dengan diagnosa stroke iskemik, lalu mendapatkan diazepam. Diazepamnya yang 2 mg ya, gabapentin yang 100 ml, lalu amlodipin yang 5 ml, piracetam 1200, atorvastatin 10, aspilat 80, dan etoricoxib 60 mg. Lalu kemudian ini adalah analis tugas yang harus kita diskusikan pada siang hari ini ya. Lalu pasien itu tidak punya riwayat penyakit lain. Lalu kemudian setelah menggunakan obat ini selama kurang lebih 1 minggu, timbul keluhan yang dialami oleh pasien berupa edema pada kakinya, kaki kiri dan kaki kanan pada ekstremitas bawah. Oke. Kita mulai dengan tujuan penggunaan dari setiap obat. Jadi dalam mata kuliah farmasi klinik itu bagian pengembangan dari farmakoterapi. Jadi waktu farmakoterapi kita belajarnya itu tentang tata laksananya, guideline-nya itu apa saja sih, gitu ya. Lalu kemudian di farmasi klinik itu diterapkan dengan lebih luas lagi. Jadi ada kasusnya yang mana keadaannya sudah lebih kompleks, lalu kemudian kita lihat satu persatu untuk apa obat ini, tujuannya apa, gitu ya. Baik, kita mulai dengan diazepam. Menurut Anda diazepam ini tujuannya untuk apa ya? Kalau secara kita mulai dari indikasi farmakologis dulu. Kira-kira penggunaan diazepam pada pasien stroke ini tujuannya untuk apa? Silakan. Boleh kalau mau di searching sambil searching silakan. Penggunaan dari diazepam. Sambil ya silakan. Untuk diazepam dalam kasus stroke itu biasanya digunakan untuk penanganan gangguan kecemasan atau untuk meredakan gejala-gejala kecemasan dalam jangka pendek. Iya. Jadi secara indikasi kan kita sudah belajar ada yang namanya obat off label dan on label. Secara indikasi yang on label bisa digunakan untuk kecemasan. Tapi dalam pasien ini itu karena pasien ini juga mengalami keadaan leher yang tegang. Nah, penggunaan diazepam ini bisa digunakan untuk kekakuan pada area leher yang tadi dikeluhkan oleh pasien. Yang mana efek yang ditimbulkan berikutnya adalah akibat dari kekakuan, maka pasien mengalami gangguan tidur ya, karena merasa tidak nyaman di area leher. Jadi menggunakan diazepam ini sekaligus menghilangkan kekakuan, sekaligus juga untuk membantu memberikan rasa nyaman sehingga pasien bisa tidur tadi ya. Lalu kemudian gabapentin. Ya betul ya. Jadi gabapentin ini obat untuk pengatasan nyeri, terutama nyeri di daerah perifer. Ya. Jadi untuk mengakomodir, untuk membantu keluhan dari pasien tadi. Yang mana pasien itu waktu masuk rumah sakit, seperti yang kita ketahui, beliau mengeluhkan bahwa terjadi mati rasa ya, terjadi ketidakmampuan pada area sebelah kiri dari bagian tubuh baik tangan kiri maupun kaki kiri. Lalu kemudian amlodipin, kira-kira ini obat untuk apa ya? Iya, jadi seperti tadi tata laksananya bahwa amlodipin ini digunakan untuk terapi antihipertensi. Walaupun tadi kita sudah lihat bahwa pasien tidak memiliki riwayat hipertensi. Seandainya kalian tanyakan, tapi Bu, apa alasannya? Kenapa kok pasien tetap diberikan antihipertensinya? Tentu selain dalam tata laksana antihipertensi itu penting juga karena terlebih dahulu dilakukan pengukuran. Dan pasien mendapatkan antihipertensi setelah diketahui pengukuran tekanan darahnya 140/90. Oke?
Oke, lalu kemudian kita punya piracetam. Piracetam ini biasanya orang lebih suka nyebutnya vitamin otak ya. Oke. Lalu kemudian atorvastatin. Produksi kolesterol. Iya. Kenapa kok kita bicarakan kolesterol ya? Padahal orang-orangnya nggak ada keluhan kolesterol. Silakan. Kolesterol itu sendiri itu akan membuat plak yang menumpuk di pembuluh darah, sehingga darah yang mengalir ke otak itu sangat susah. Iya, jadi seperti yang kita pahami bahwa kenapa bisa terjadi stroke karena ada sumbatan. Salah satu penyebab terjadinya sumbatan itu karena adanya penumpukan plak yang bisa jadi bersumber dari yang namanya kolesterol, ya. Oke. Lalu kemudian aspilat. Kalau aspilat ini di sini ada tulisan ya, aspirin dosis rendah digunakan untuk Menceritakan darah. iya, jadi kalau kita balikkan lagi kembali ke apa itu namanya, ke tata laksana, maka aspilat ini adalah yang di bagian anti platelet. Ya. Kemudian etorikoksib tujuannya adalah untuk mengurangi biaya, gitu ya. Baik. Lalu kemudian sekarang kita ngecek dulu nih, kira-kira ada nggak sih potensi interaksi obat dari penggunaan obat-obatan ini? Kalau kita mau mengecek terjadi atau tidak terjadi interaksi obat, konsep dasar yang perlu kita pahami itu adalah bahwa obat itu digunakan secara bersamaan. Ya, jadi obat digunakan secara bersamaan. Dan apalagi kalau rutenya juga sama, maka akan meningkatkan potensi terjadinya interaksi. Oke. Jadi kira-kira kalau kita mau melakukan penelusuran, tadi kita menggunakan tools apa? Oke. Seandainya ada yang tanya nih misalnya, lalu kita mau pilih yang mana nih? Lebih prefer yang mana? Anda mau membedakan atau Anda mau memilih? Atau misalnya ada yang menanyakan, kira-kira kita enaknya pakai yang mana ya? Pakai Medscape, pakai drugs.com, atau pakai Drugbank? Kalian punya pemikiran waktu memilih itu, dasar pemilihannya apa sih misalnya gitu? Nah, silakan. Jawab dulu. Kita lihat dulu bahwa pemakaian obat di suatu negara dengan negara lainnya itu berbeda, sehingga mungkin di kita Medscape itu tidak tertera, tetapi di negara yang lain mungkin sudah tertera obatnya. Jadi agak susah untuk mencari apakah terjadi interaksi. Jadi mungkin bisa prefer ke aplikasi yang Iya, ya. Jadi kadang-kadang di aplikasi atau di website itu ada obat yang tidak tercantum, maka kita bisa menggunakan aplikasi yang lain. Jadi sebenarnya feel free aja ya mau pakai yang mana untuk penelusuran interaksi obat tadi. Ya, oke. Kemudian ini ya penjelasannya. Jadi ini bisa Anda nanti perhatikan kembali. Lalu kita langsung masuk ke potensi interaksi obat. Ini menggunakan tools drug interaction checker dari yang namanya Drugbank. Oke, dari Drugbank ya. Di sini itu Anda lihat ada amlodipin, diazepam, aspirin, etorikoksib. Lalu di sini ada kata sedang. Apa ya ini maksudnya? Bisa ada yang mau menjelaskan? Silakan. Ya, silakan. Kalau interaksi yang terjadi pada tingkatan sedang itu Ibu berarti belum tentu obat itu harus dihentikan, tapi butuh pemantauan lebih lanjut ke depannya. Iya, jadi seperti yang kita sudah pelajari di interaksi obat bahwa tingkat keparahan dari interaksi obat yang terjadi itu ada yang tingkat keparahan ringan, sedang maupun berat. Lalu kemudian ini itu mau menunjukkan tingkat keparahan bahwa jika amlodipin dan diazepam digunakan secara bersamaan, maka akan ada potensi interaksi obat dengan tingkat keparahan sedang. Kenapa dikatakan potensi? Karena itu baru kecurigaan secara literatur. Lalu kita mau pastikan terjadi atau tidak, maka kita perlu memastikan pada tanda dan gejala maupun hasil laboratorium dari seorang pasien. Ya. Oke, contohnya misalnya ini, amlodipin berinteraksi dengan diazepam dengan tingkat keparahan sedang. Lalu Anda perhatikan di sini,
metabolisme diazepam dapat menurun bila dikombinasikan dengan amlodipin. Artinya, kalau kita mau lihat, maka kalau metabolisme diazepam turun, karena kita tidak selalu bisa mengecek kadar obat di dalam darah ya, maka salah satu yang bisa kita lakukan, terutama ini kalau langkah praktis kalau ada di lapangan, metabolisme diazepam dapat menurun. Kita pahami bahwa tadi diazepam itu mau menurunkan kecemasan. Kalau untuk pasien dalam hal ini untuk mengatasi kekakuan pada otot yang ada di area leher. Kalau metabolismenya menurun, artinya efektivitasnya juga bisa menurun. Sehingga bisa kita lakukan apa? Pantau pada pasien, bisa kita tanyakan pada pasien bagaimana keadaannya hari ini setelah mengkonsumsi obat-obatan untuk memastikan apakah interaksi obat itu terjadi atau tidak. Tapi tentu sebaik-baiknya tentu semuanya harus berdasarkan data ya. Oke. Ini semuanya ini ya interaksinya sama, yaitu tingkat keparahannya sedang, tingkat keparahan interaksi obatnya. Lalu kalau yang ini tingkat keparahan interaksinya masuk dalam tingkat keparahan kecil. Ini untuk potensi interaksi obat, karena kita nggak ketemu kasusnya, kita hanya mengambil kasus yang ada di lapangan lalu kita telah bersama. Tujuannya adalah untuk membantu Anda melihat skala kecil kalau seandainya kita melakukan pelayanan kefarmasian dalam melihat profil pengobatan dari seorang pasien secara farmasi klinik ya. Oke. Ya, jadi kalau untuk tingkat keparahan sedang, ringan, lalu kemudian berat. Kalau sedang, seperti yang tadi disampaikan oleh Lisa, bahwa kalau sedang tidak selalu harus langsung mengganti. Bisa jadi yang dilakukan adalah perubahan cara pemberian, perubahan rute pemberian, maupun perubahan waktu pemberian untuk mencegah terjadinya interaksi obat tadinya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya tadi ya, pasien setelah 1 minggu ternyata mengalami edema. Edemanya itu kita harus pastikan dulu ya, Pak. Edemanya ini yang di daerah mana gitu. Bekatnya ini di daerah mana? Karena kalau kita lihat dari sini, dari potensi interaksi obat yang terjadi itu adalah ada obat-obatan, contohnya misalnya obat yang mana yang berpotensi menyebabkan terjadinya edema kalau menurut Anda? Amlodipin. Selain amlodipin, apa cuma satu aja amlodipin? Gabapentin. Selain itu? Etorikoxib. Jadi kalau penggunaan secara bersamaan amlodipin, etorikoxib dan gabapentin maka akan memperbesar resiko dari kejadian edema yang dialami oleh pasien. Lalu kemudian kalau kita kembali ke kasus dulu. Nah, kalau kita bicara ini, apakah ini tuh hasil interaksi obat atau efek samping? Gimana caranya kalian mau menentukan ini itu hasil interaksi atau ini hasil dari efek samping penggunaan obat? Menurut Anda? Silakan. Mungkin kalau ingin mengetahui apakah ini hasil interaksi atau efek samping, mungkin bisa dilihat dari literatur mengenai efek samping dari setiap obat. Betul. Kemudian bisa dilihat juga dari mekanisme kerja dari obat-obatan tersebut. Ya, jadi pertama-tama itu tadi yang Ibu inginkan bahwa Anda masing-masing itu harus bisa punya gambaran efek farmakologi dari setiap obat, sehingga bisa melihat potensi-potensi efek samping dari masing-masing obat. Selain dengan kalian sudah menggunakan alat bantu untuk menelusuri kejadian interaksi obat tadi, supaya bisa membedakan apakah ini hasil dari interaksi obat ataukah ini hasil dari efek samping obat itu sendiri. Jadi kalau menurut Anda kira-kira kondisi pasien yang mengalami edem ini interaksi obat atau ADR? Oke, ADR karena Penggunaan amlodipin. Penggunaan kenapa langsung di just kok? Ini adalah akibat dari penggunaan amlodipin, gitu? Karena itu amlodipin itu mekanisme kerjanya itu menyebabkan retensi cairan, sehingga pada pasien-pasien yang menggunakan amlodipin itu berpotensi untuk
adanya retensi cairan sehingga cairan itu tidak keluar. Nah itulah yang menyebabkan munculnya pudar. Ya, ya. Jadi seperti tadi secara literatur disampaikan bahwa mekanisme kerja dari amlodipin yang mana merupakan golongan dari golongan CCB itu salah satunya adalah akan menyebabkan terjadinya udem. Lalu kita ingat baik-baik bahwa kalau interaksi obat itu menggunakan alat bantu berupa drugs interaction checker, maka ADR bisa kita gunakan tools apa? Iya, kita bisa menggunakan algoritma Naranjo. Nah, kalau di dalam algoritma Naranjo itu ada poin-poin pertanyaan. Salah satunya adalah tentang pelaporan kejadian sebelumnya, ya, pelaporan kejadian yang sama. Pernah ada nggak sih laporan penggunaan laporan dari seorang pasien yang mengkonsumsi obat lalu mengalami udem dan obatnya adalah amlodipin misalnya gitu. Nah itu nanti akan memperbesar kemungkinan kita memilih bahwa amlodipin itulah penyebab terjadinya edema pada si pasien, ya. Dan ini Anda bisa perhatikan bahwa hasil dari meta-analisa 106 penelitian kohort itu menyebutkan bahwa 25% pasien hipertensi yang menggunakan CCB itu mengalami edema perifer. Ya, jadi edema itu sering disebabkan oleh keadaan yang namanya dilatasi arteriol. Nah, setelah ini nanti Anda bisa ya lihat dari pustaka-pustaka yang ada. Kemudian dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang Anda rasa Anda kurang paham, boleh silakan kita bisa diskusi, boleh silakan. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Iya. Saya masih sedikit bingung tentang efek samping daripada amlodipin dengan etoricoxib. Jadi keduanya katanya saya baca dari malam itu bisa menyebabkan efek samping berupa edema karena penggunaan etoricoxib. Itu apakah memang betul-betul efek samping saja Bu, atau mungkin itu karena potensi terjadi interaksi obat juga? Iya. Jadi kalau kita lihat dari slide, ini tidak ada interaksi antara amlodipin dan etoricoxib, betul kan? Oh, minta maaf. Ini ya. Jadi interaksi antara amlodipin dan etoricoxib. Jadi secara mekanisme kerja, amlodipin itu menyebabkan terjadinya salah satunya efek sampingnya berupa edema. Lalu kemudian ada literatur yang sudah menyebutkan bahwa etoricoxib ini salah tulis ya. Etoricoxib itu masuk dalam golongan NSAID yang selektif ya. Jadi obat-obatan NSAID yang selektif tadi itu secara mekanisme kerja berpotensi menyebabkan terjadinya edema. Tapi memang tidak disebutkan secara clear bahwa itu adalah contoh obatnya adalah etoricoxib dari literatur yang bisa kita baca ya. Nanti bisa kalian cari kembali dan boleh kita diskusikan kembali untuk penggunaan etoricoxib tadi. Nah, kalau dalam keadaan pasien ini bisa jadi penyebab utamanya adalah karena penggunaan amlodipin, namun kemudian volume udemnya itu bisa kita perhatikan apakah sangat bengkak atau tidak ya. Nah, kalau misalnya sangat bengkak maka ada potensi diperbesar resikonya akibat penggunaan bersamaan dengan etoricoxib. Tapi perlu dipastikan kepada pasien apakah etoricoxib dan amlodipin digunakan secara bersamaan. Kalau tidak digunakan secara bersamaan, tentu saja berarti bukan merupakan hasil interaksi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau begitu tadi untuk amlodipin kan dia dapat efek sampingnya salah satunya itu tadi menyebabkan edema. Lalu apakah penggunaan amlodipin ini
untuk mencegah terjadinya edema itu apakah dihentikan atau dosisnya yang dikurangi atau perlu diganti dengan obat antihipertensi lain? Oke. Itu akan kembali ke keadaan pasien. Pada saat kita lihat ternyata udem itu sudah terjadi sangat parah, kalau ibu sebaiknya langsung digantikan. Kenapa digantikan? Kenapa tidak di stop saja padahal pasiennya tidak punya riwayat hipertensi? Karena pasien pada saat pengukuran tekanan darah itu tekanan darahnya berada pada tekanan darah 140/90. Artinya kalau menurut JNC itu masuk dalam kategori hipertensi ya. Jadi untuk upaya pencegahan, dan perlu diperhatikan bahwa stroke pertama ada potensi untuk mengalami stroke berulang dalam jangka waktu 3 bulan, sehingga sebaiknya kita melakukan treatment dan evaluasi secara menyeluruh dan continue itu selama 3 bulan pertama pasca serangan pertama. Begitu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya teman tadi bahwa apakah diganti, ibu pilih untuk diganti dengan antihipertensi golongan yang lain. Misalnya contoh kita bisa ganti dengan andesartan misalnya. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Sudah? Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, maka perkuliahan kita selesai pada siang hari ini. Jangan lupa bahwa di akhir pertemuan dari rangkaian mata kuliah farmasi klinis itu pertemuan terakhir masih dengan ibu kembali dengan materi monitoring terapi obat. Sehingga Anda mulai mengaplikasikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Apa yang diaplikasikan? Mulai di breakdown kasus ini, apa yang akan kalian tempatkan di bagian subjek, objektif, data objektif maksud ibu, lalu kemudian asesmennya seperti apa, kira-kira yang akan kalian lakukan, lalu planningnya. Nah, termasuk di dalamnya tadi seperti pertanyaannya teman, apakah obat itu perlu diganti atau tidak. Nah, dan termasuk monitoring itu apa yang mau kalian monitor, itu termasuk di dalam rencana yang perlu Anda tuliskan di dalam SOAP. Itu ya, jadi harapannya pada mata kuliah farmasi klinik ini pemahamannya menjadi komprehensif, menjadi holistik, bahwa setiap kali melakukan pengamatan terhadap profil pengobatan obat itu kita mulai dengan melihat seluruh terapi yang diterima, lalu kemudian mulai kita breakdown secara satu persatu tujuan terapinya, lalu melihat potensi adanya interaksi obat, dan kemudian melihat potensi terjadinya ADR, tentu dengan menggunakan alat bantu yang sudah kita sepakati tadi bersama. Begitu? Baik, kalau begitu perkuliahan kita pada siang hari ini Ibu tutup. Terima kasih untuk kesediaannya, terima kasih sudah aktif bertanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat dan simulasi pengajaran nyata dalam skala kecil dari mata kuliah yang saya ampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua.